Gimana itu yang bagian penyebab konflik itu gimana sih? Gue masih kurang paham lagi. Dari yang kemarin dijelasin buat ini ya, yang gue pahamin tuh kayak penyebab konflik itu ada 4 ya. Pertama ada faktor individu, faktor kepribadian, faktor perbedaan kepentingan, sama itu ada perubahan sosial yang cepat. Nah dari 4 itu ada yang nomor masing nggak? Itu yang bagian penyebab faktor yang perbedaan individu. Oh, kalau individu itu lebih ke ngarah ke budaya yang kita punya atau tradisi yang ada di dalam diri kita, misalkan kayak perbedaan ras. Gue dari Betawi, lu dari apa namanya dari Sunda, pasti tuh pengen punya kepentingan dan punya peraturan dari masing-masing, punya kebiasaan berbeda kan, itu kayak gitu sih. Gue sekarang kasih ya. Iya. Ya, dari materi-materi konteks sosial tuh kadang ada yang suka gue lupa atau gue memahami. Salah satunya itu dari jenis-jenis konflik. Jenis konflik itu ada apa aja sih? Nah, jenis-jenis konflik itu ada 5 kalau dari Sudarso Sukanto, yaitu konflik individu, konflik antar politik, antar kelas, rasial, sama internasional. Namanya yang bawah. Nah, gue pengen coba dong contoh dari konflik antar kelas sosial itu kayak gimana? Nah, kalau antar kelas sosial itu biasanya yaitu si kelas bawah itu merasa tertindas oleh kelas atas. Jadi kayak haknya itu kurang dapat sama Iya betul. Kayak merasa bahwa dirinya itu nggak adil. Oh, kayak gitu ya. Oke, masih ada. Iya sama-sama. Oke, gue masih di faktor-faktor integrasi. Nah, dari yang gue pahami kemarin ya, dari yang dijelasin tuh, faktor-faktor integrasi itu ada 4. Pertama ada dari besar kecilnya kelompok, terus ada homogenitas, terus ada efektivitas dari komunikasi, dan keempat itu ada mobilitas geografi. Nah, ini boleh dijelasin ya, biar lebih paham lagi. Nah, kalau dari besar kelompok itu, semakin besar kelompok itu bakal sulit buat mencapai integritas yang sama, karena anggotanya makin banyak. Tapi semakin kecil kelompok itu makin gampang buat menyatukan suara, maka integrasinya tuh bakal cepat tercapai. Nah, kalau dari homogenitas itu semakin tinggi homogenitas itu mereka punya tujuan yang sama, itu maka makin mudah untuk tercapai integrasinya. Tapi semakin rendahnya dari homogenitas kelompok tersebut, maka makin sulit juga untuk mencapai tujuan yang sama, itu mencapai integrasi. Terus habis itu dari efektivitas komunikasi. Nah, komunikasi dalam satu kelompok itu juga penting gak? Jadi semakin kelompok tersebut sering mengkomunikasikan, sering berkomunikasi sama lain, maka akan cepat juga tercapai integrasinya. Tapi sebaliknya, seperti yang lo tahu, kalau kelompok itu sulit buat komunikasinya jarang, maka integrasinya juga makin sulit tercapai. Nah, kalau dari komunitas, misalkan nih, lo anggota satu kelompok, tapi lo tuh sering pindah-pindah kelompok. Nah, buat mencapai integritas kelompok itu tuh gak sulit karena lo sering pindah-pindah. Gitu. Kan paham gak? Paham. Makasih ya. Oke. Selalu gue materi konflik itu masih nyambung kan kalau materi integrasi sosial. Nah, kemarin tuh gue baru sekilas-sekilas aja baca tentang materi-materi itu, dan gue tuh masih ada yang kayak pengen biasanya atau masih gue kurang paham. Nah, salah satunya tuh materi tentang bentuk-bentuk integrasi. Lo tau gak sih ada apa aja? Nah, bentuk integrasi itu ada 3, ada normatif, fungsional, sekuensif. Gimana yang mau? Fungsional sama kreatif boleh gitu. Nah, kalau fungsional itu tuh kayak lo tuh apa ya, fungsi-fungsi yang ada di dalam masyarakat itu berjalan dengan baik. Nah, kalau koersif ini dia tuh kayak misalkan lo kayak ini, kayak ada perkelahian kayak adu mulut gitu ya, kayak adu mulut. Nah, terus tuh si salah satunya ini ngancam yang satunya itu, ya itu tuh kayak masuk ke koersif. Jadi kayak dibungkam gitu, kayak masuk ke kekerasan gitu. Oh gitu. Tapi ternyata materinya banyak nih, kayak emang butuh waktu untuk coba memahami materi-materi integrasi, dan pastinya integrasi itu juga bisa kita terapkan dan bisa kita rasakan di lingkungan kita sehari-hari. Betul kan? Nah, materi-materi dari percakapan kita tadi berasal dan bersumber dari PPT Sosiologi yang dibuat oleh Buat ini. Sekian dari kita, terima kasih.